Untuk resepnya, siapkan 2 butir telur. Gunakan telur yang masih baru. Aroma telur yang masih baru tidak sekuat telur yang sudah lama. Semakin lama, bau telur itu akan semakin amis. Kadang ya, kita makan bolu, kukus, aduh bau amis banget tuh, rasanya tuh nggak enak banget. Yang kedua, telur yang baru membuat adonan teksturnya jadi lebih bagus. Ketika dikukus, bolu kukusnya akan mekar dengan baik. Itu poin pertama yang menurut saya itu penting banget dalam membuat bolu kukus mekar. Selanjutnya untuk bahan yang digunakan ada 200 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 250 gram atau 1/4 kilo tepung terigu. Tepung terigu jangan lupa diayak supaya tekstur bolunya lebih lembut. Selanjutnya tambahkan 10 gram atau 1 sendok teh emulsifier cake. Ini penting banget. Jangan menggunakan emulsifier cake terlalu banyak karena bisa membuat bolu rasanya jadi getir. Nah, supaya pas ya takarannya. Jadi 1 sendok teh itu sama dengan saya biasa pakai itu 10 gram. Kalau kurang biasanya hasilnya kurang ngembang, dan kalau lebih rasanya jadi getir. Lalu tambahkan sejumput garam. Kemudian tambahkan pasta vanila supaya tidak bau amis telur. Lalu tambahkan 200 ml air. Airnya ini air biasa ya, suhu ruang, bukan air panas, bukan air dingin, ini suhu ruang biasa aja ya. Selanjutnya, mixer adonan. Pakai kecepatan paling rendah dulu supaya tepungnya tidak bertebaran. Setelah mulai tercampur merata, tambahkan kecepatan mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, kurang lebihnya selama 8-10 menit. Supaya adonan cepat mengembang, pastikan panci dan pengaduk mixernya harus bersih dan kering. Kalau panci dan pengaduk mixernya ini ada minyak atau lemaknya gitu ya, biasanya saat diaduk adonan seperti ini, adonannya tidak mau naik atau tidak mau mengembang. Setelah 8 menit adonan di mixer, adonannya sudah mengembang, kental, putih, dan berjejak. Matikan mixer. Kemudian bagi adonan. Siapkan 2 buah mangkok, lalu isi mangkok tersebut dengan adonan. 1 mangkok ini akan diberi pasta mocha, dan mangkok yang satu ini diberi pasta coklat atau coklat bubuk juga bisa. Selanjutnya tambahkan pasta makanan, lalu aduk rata. Penambahan pasta makanan membuat bolu kukus aromanya lebih harum dan aroma telur bisa berkurang. Oh ya, sisa adonannya ini biarkan untuk warna original atau warna putih biasa aja ini. Nggak perlu pakai pasta, nggak perlu ditambah apa-apa. Selanjutnya, siapkan cup. Saya pakai cup puding ukuran 120 ml. Kemudian masukkan adonan berselang-seling antara adonan yang putih, rasa coklat, dan rasa mocha. Untuk satu resep ini menggunakan cup puding ukuran 120 ml menghasilkan 10 cup dan 1 cup kecil ukuran 50 ml. Kalau menggunakan cup cetakan bolu kukus yang lebih kecil, nanti hasilnya bisa lebih banyak lagi. Kalau pakai cup seperti ini, ukurannya besar, jadi hasilnya tidak terlalu banyak. Lalu poin penting supaya bolu bisa mekar dengan sempurna, isi adonan sampai full atau penuh. Selanjutnya, setelah semua adonan selesai dituang ke dalam cup, kukus di dalam panci kukusan. Nah, proses pengukusan juga berperan penting membuat bolu bisa mekar. Panci kukusan ini harus benar-benar panas sebelum digunakan. Kalau saya, panci kukusan ini sudah saya panaskan sekitar 15 menitan. Lalu jumlah air yang digunakan untuk mengukus jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti airnya bisa muncat ke atas sehingga bisa membuat bolu, apalagi bolu kukus yang menggunakan kertas. Dikhawatirkan muncratan airnya itu bisa membuat bolu kukus yang menggunakan kertas itu jadi basah sehingga bolunya jadi bantat. Kalau pakai cup puding seperti yang di video ini, itu kan rapat, insya Allah tuh lebih aman daripada menggunakan kertas bolu. Kemudian jangan terlalu banyak mengukus adonan, karena semakin banyak sehingga kukusannya akan menjadi sesak. Ketika adonannya dikukus, adonan bolu tidak mau mekar dengan sempurna. Kemudian kukus menggunakan api paling besar selama 15 menit. Setelah 15 menit kemudian, bolu kukusnya sudah matang dan hasilnya mekar dengan baik. Ini kukusan yang pertama, lanjut ke kukusan yang kedua. Kukusan yang kedua, satu pancinya saya isi dengan 3 cup adonan. Dan hasilnya bolunya mekar dengan baik.
Lanjut kukusan paling terakhir, alhamdulillah hasilnya juga bagus. Yang penting kukusnya menggunakan api paling besar, jangan buka tutup selama proses mengukus. Angkat bolu kukus dari kukusan, siap untuk disajikan. Nah, ini hasilnya 10 cup besar dan sisa 1 cup kecil, ini pakai ukuran yang 50 ml ya, ukurannya lebih kecil. Dan ini dia hasilnya, bolu kukus mekar anti gagal. Saya pakai resep yang dulu sempat viral ya di tahun 2019-an ya kalau nggak salah. Ini saya pakai resepnya kembali. Kalau di resep yang dulu pakai 150 ml air, ini saya pakai 200 ml air. Hasilnya sama-sama bagus. Tips-tips yang sudah disampaikan silahkan dipraktekkan sehingga nanti hasil bolu kukusnya bisa mekar, bisa ketawa gitu ya, bikin hati bahagia. Dan sudah tidak ada lagi kutukan-kutukan membuat bolu kukus. Yang penting bahan yang digunakan, komposisinya pas, masih baru semua bahan-bahan yang digunakannya, kemudian tekniknya juga benar ya ketika mengukus, sehingga mendapatkan bolu kukus yang rasanya ini enak banget. Teksturnya lembut, kempus-kempus, tidak bikin seret, harum aroma mocha, rasanya tidak getir, manisnya pas, enak banget. Selamat mencoba di rumah karena resepnya mantul, mantep betul. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.